Kami dari kelompok 10 mata pelajaran tafsir ayat mengenai pernikahan akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul li'an. Nah, li'an itu sendiri merupakan sebuah kata dari bahasa Arab, yakni la'ana yang berarti kutukan. Nah, mengapa dikatakan li'an itu merupakan kutukan? Karena li'an itu sendiri merupakan sumpah yang dilakukan oleh sesuami untuk meneguhkan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan suami karena si istri tadi menyanggah bahwa ia telah melakukan perzinahan tadi. Sementara suami tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya terhadap istrinya. Makanya li'an tadi itu disebutkan kutukan ataupun disebutkan juga merupakan sebuah sumpah. Itulah pengertian dari li'an. Baiklah, di sini saya Eka Maria Ritonga akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayat tentang li'an yang telah dijelaskan sebelumnya pengertiannya oleh makalah pertama. Baiklah, di sini saya selaku pemakalah kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum li'an. Jadi, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus dia masalah ibadah yang kita lakukan itu pasti harus ada dasar hukumnya. Jadi di sini dasar hukum li'an yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat. Jadi dari Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 10 itu menurut tafsir Al-Quran oleh Ustadz Marwan Hadidi menjelaskan bahwa tafsir dari surah An-Nur ayat 6 sampai 7 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan hukum apabila seorang suami menuduh istrinya berzina padahal sang suami ini tidak mempunyai 4 orang saksi yang adil, maka kesaksian seorang suami ini harus diperjelas dan ia harus bersumpah untuk benar-benar mengatakan kebenarannya bahwa si istri itu berzina. Jadi seorang suami ini harus bersumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah, dan yang sumpahnya yang kelima ia harus bersumpah bahwa jika ia berbohong maka laknat Allah akan menimpanya. Dan menurut tafsir Al-Muqtasyar ayat 8 sampai 9 ini menjelaskan bahwa jika persaksian yang diajukan suami itu benar-benar terjadi adanya bahwa istrinya memang benar-benar berzina dengan laki-laki lain, maka ia atau seorang istri itu akan terkena hukuman rajam sampai mati, dan tidak ada yang bisa membatalkan vonis hukumannya tersebut kecuali sang istri tadi bersaksi 4 kali bersumpah dengan nama Allah dan melawan persaksian suaminya bahwa suaminya benar-benar berbohong akan tuduhan kepadanya. Dan pada persaksian yang kelima sang istri ini bersumpah bahwa bersumpah yaitu dengan mendoakan keburukan kepada suaminya untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah jika suaminya itu benar-benar berbohong dan dia benar-benar tidak berzina dengan laki-laki lain. Dan tafsiran surah An-Nur ayat 10 ini menurut tafsir Al-Muyasyar dijelaskan bahwa jika bukan kebijaksanaan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya orang yang berbohong itu di antara suami istri itu tidak akan terbebas dari azab Allah yang besar atau azab Allah yang pedih. Dan penyebab dilaksanakannya hukum rajam ini yaitu yang pertama, apabila suami menuduh istrinya berzina. Misalnya suami mengatakan, aku melihatmu berzina, sedang suami tidak mempunyai 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan kejadiannya tersebut. Atau seorang suami itu mengatakan, anak yang dalam kandunganmu itu bukan anakku. Maka ulama
jumhur ulama mengatakan maka itu harus dilaksanakannya li'an. Dan yang kedua, apabila suami tidak mengakui anak yang ada di kandungnya, sama seperti penjelasan yang pertama tadi, seperti kandungan ini bukan anakku, maka dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, maka harus para jumhur ulama mengatakan atau berfatwa bahwa harus diadakannya hukum li'an. Dan pelaksanaan li'an ini jadi para fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan li'an ini harus di depan hakim atau orang yang dikhususkan atau dikuasakan untuk melaksanakan li'an ini. Sebab apabila salah seorang pihak suami atau istri menolak untuk melakukan li'an, padahal di antara keduanya itu ada bersalah, maka harus dihukum rajam. Sedang yang menghukumi rajam itu adalah seorang hakim. Baiklah, kita lanjut tentang hukuman yang menolak adanya li'an. Jadi dalam hal ini para ahli fikih berpendapat bahwa tentang salah seorang suami istri yang menolak adanya li'an. Yang pertama, jumhur Maliki, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa apabila seorang suami menolak adanya li'an, menolak li'an ini, maka akan dihukumi dera, sedangkan istri akan dihukumi rajam apabila menolak li'an. Dan yang kedua, menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami menolak adanya li'an, maka ia akan dijatuhi hukuman penjara, dan begitu juga sebaliknya dengan istri yang akan dihukumi dengan penjara. Kita lanjut, yaitu pembahasan yang ke C, syarat dan rukun li'an. Jadi rukun li'an itu yang pertama adalah suami tidak akan dijatuhi hukum li'an apabila yang menuduh zina itu laki-laki lain yang tidak ada hubungan dengannya atau ikatan dengannya. Maksudnya selain suami dari seorang perempuan ini, maka ia tidak akan dijatuhi hukum li'an karena yang menuduhnya itu laki-laki lain, bukan suaminya sendiri. Dan yang kedua, istri tidak akan dijatuhi hukum li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Jadi jika bukan istrinya, maka tidak dijatuhi hukum li'an. Misalnya seorang A melihat si B berzina, baru yang A ini tadi bukan suaminya, maka tidak akan dihukum zina karena itu bukan istri atau suaminya. Baru masalah kita kepada baru yang ketiga, yaitu syigat atau lapas li'an, yaitu lapas yang menuduh, yang menjelaskan bahwa benar-benar istrinya itu berzina atau tuduhan zina, ada sigotnya atau lapasnya yang akan diucapkan. Yang oke, masalah kita kepada syarat li'an. Jadi syarat li'an itu yang pertama perkawinan yang pertama yaitu perkawinan yang sah berdasarkan surah An-Nur ayat 6-7. Jadi adanya li'an ini karena ada perkawinan yang sah menurut agama atau menurut hukum. Karena dengan adanya perkawinan yang sah ini, maka seorang suami dan istri itu bisa melakukan melakukan tuduhan li'an ini atau hukum li'an ini, menjalankan hukum li'an ini atas dasar adanya pernikahan yang sah. Dan yang kedua yaitu merdeka, balik, berakal, Islam, dan dapat berbicara dan tidak adanya hukuman had zina. Jadi dapat merdeka sudah pasti, balik, orang yang bisa melakukan li'an ini adalah orang yang balik, berakal dan tidak gila, Islam, dapat berbicara. Jadi dapat berbicara ini penting karena dengan dapat berbicara dia dapat mengungkapkan apa yang dia lihat, itu akan keluar dari pembicaraannya. Mungkin sekian pembahasan dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab dan akibat terjadinya hukum li'an.
Yang pertama, apa penyebab terjadinya hukum li'an ini? Terjadinya hukum li'an ini disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, dan suami ini tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang menguatkan kebenarannya itu. Maka dari sini terjadilah yang dinamakan dengan li'an. Setelah si suami melihat sendiri secara langsung bahwa istrinya melakukan zina dengan laki-laki lain, ataupun si istri mengaku terhadap suaminya bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut. Ya, setelah kita mengetahui apa penyebab terjadinya hukum li'an ini, selanjutnya apa sih akibat dari peristiwa li'an ini? Nah, adapun akibat dari peristiwa li'an ini, yang pertama yaitu gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi tersebut. Yang kedua, si istri dijatuhi hukuman dera kecuali si istri membantah dan melakukan dan mengucapkan sumpah li'an pula. Yang ketiga, haram melakukan hubungan suami istri. Nah, jelas kita ketahui jika terjadi hukum li'an maka diharamkan bagi suami istri untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Kemudian yang keempat, tidak sahnya anak, di mana nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya saja. Kemudian akibat yang kelima dari hukum li'an ini yaitu secara otomatis maka suami istri akan bercerai. Jelas kita ketahui jika terjadi hukum li'an ini maka secara otomatis terjadilah perceraian antara si suami dan istri. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.